Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Danu Kusuma dari semester 2A. Di sini saya akan mereview materi yang telah dijelaskan kembali sebelumnya oleh Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH dan pendamping dosen Dr. Muhammad Randy Aridayani SHMH mengenai tindak pidana atau bahasa Belandanya strafbaarheid atau bahasa Latinnya juga delik. Menurut istilah, tindak pidana dibanding perbuatan pidana atau peristiwa pidana atau juga pelanggaran pidana. Alasannya ada 3. Yang ke-1 dari segi sosio-yuridis. Hampir semua perundang-undangan pidana menggunakan istilah tindak pidana. Yang kedua, semua instansi penegak hukum dan aparat menggunakan tindak pidana. Para mahasiswa mengikuti tradisi dan kebiasaan menggunakan istilah tindak pidana dibanding perbuatan pidana. Contohnya pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1955 tentang tindak pidana ekonomi. Dan yang kedua, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang tindak pidana narkotika. Dan yang ketiga, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi. Ada juga pengertian tindak pidana, merupakan pengertian yuridis yang berbeda dengan istilah kejahatan atau perbuatan jahat. Dilihat dari isinya, perbuatan pidana atau criminal act atau juga pertanggungjawaban pidana atau juga criminal responsibility atau juga bisa disebut criminal liability. Terdapat pandangan yang memisahkan pengertian antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana atau dualistis. Pandangan yang menyatukan pengertian pidana dan pertanggungjawaban pidana atau monistis. Pada akhirnya, baik dualistis maupun monistis mempunyai tujuan yang sama, yaitu pidana. Dan ada juga di sini mengenai tentang unsur-unsur tindak pidana. Ada 2 unsur-unsur tindak pidana. Yang satu ada unsur objektif, yang kedua ada unsur subjektif. Pada unsur objektif, perbuatan atau kelakuan akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik. Unsur yang melawan hukum, unsur lain yang menentukan tindak pidana, unsur yang memberatkan, dan unsur tambahan yang menentukan tindak pidana. Pada unsur subjektif, yang ke-1 ada kesengajaan atau dolus, yang kedua ada keapaan atau culpa, yang ketiga niat atau foreknowledge, yang keempat ada maksud atau augment, yang kelima ada perasaan takut atau fresh. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan tentang atau mereview kembali tentang mengenai mempunyai pengertian yang luas. Pada mempunyai pengertian yang luas ini, ada juga beberapa bagian. Yang ke-1 bagian delik, atau di dalam bahasa Belandanya Bestandeling van het delik. Meliputi yang ke-1, terdapat dalam rumusan delik. Yang kedua, penuntut umum harus mencantumkan dalam surat dakwaan. Yang ketiga, harus dibuktikan di pengadilan. Yang keempat, apabila tidak terbukti di hakim, harus membebaskan terdakwa atau frustrek. Yang kedua, ada bagian elemen atau unsur delik. Pada bahasa Belandanya, elementen van delik. Ada 4 juga. Yang ke-1, tidak terdapat dalam rumusan delik. Yang kedua, harus dianggap dan disyaratkan dalam setiap rumusan delik. Yang ketiga, penuntut umum tidak perlu mencantumkan dalam surat dakwaan. Yang keempat, apabila hakim merasa ragu, maka harus melepaskan tertuduh dari segala tuntutan hukum. Nah, di sini ada juga teknik atau cara merumuskan tindak pidana. Ada 3. Yang ke-1, hanya memberikan nama yuridis atau kualifikasi tanpa menyebut unsur-unsurnya. Misalnya, pada pasal 351, pasal 297, pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang kedua, hanya menentukan unsur-unsurnya tanpa memberikan kualifikasinya atau nama yuridisnya. Misalnya, pada pasal 281 dan pasal 305 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, yang ketiga,
memberikan kualifikasi dan unsur-unsur serta nama yuridisnya. Misalnya pasal 362, pasal 372, pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, yang terakhir ada subjek tindak pidana. Yang kesatu hanya manusia atau untuk tindak pidana umum. Yang kedua manusia dan korporasi atau untuk tindak pidana umum dan khusus. Sekian review materi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.